Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung melalui Zoom yang dapat saya lihat dan juga melalui live stream yang sudah bergabung dan kita dapat berbakti bersama-sama pada saat ini. Kami mohon maaf ada terlambat sedikit oleh sebab ada masalah teknis yang terjadi dengan desktop komputer sehingga mungkin bahkan nanti PowerPoint yang sudah disiapkan ini mungkin bahkan Anda mungkin tidak akan dapat melihat nantinya, tapi biarlah kita tetap dapat mendengarkan firman Tuhan walaupun mungkin tidak sambil mendengar dan membaca pada saat ini melalui PowerPoint, tapi kita tetap saya akan membacakan pelajaran kita dan tambahannya dan kemudian kita dapat berdiskusi dan masuk ke bagian kedua doa-doa bersama. Baik, untuk memulaikan acara kita karena waktu kita tidak memiliki lagu, kita langsung ke doa buka yang akan dibawakan oleh saudari Silvana Masih Londa. Silakan Ceci. Sudah satu dalam doa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami datang lagi kepadamu, mengucapkan syukur baik terima kasih oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, yang sudah menjaga melindungi kami Tuhan sepanjang tugas, aktivitas kami pada hari ini Tuhan di New Jersey dan pada pagi hari yang ada di Indonesia, kami tak putus-putusnya bersyukur oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar sehingga kami boleh dikumpulkan lagi pada saat ini Tuhan untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat, kami yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming, biarlah Roh-Mu yang suci dapat menjadi bagian kami semua Tuhan, manakala kami menerima pekabaran-Mu yang nantinya akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung. Biarlah Tuhan akan kuasai dia dengan Roh-Mu yang suci, sehingga apa yang dia katakan sebentar, apa yang dia bawakan sebentar Tuhan dengan firman yang asal daripada Tuhan, semuanya boleh jadi untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah kami semua Tuhan boleh diubahkan karakter kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Beserta dengan kami semua Tuhan pada saat ini, ampunkan dosa kami yang begitu banyak Bapa, di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak saudari Silvana Masih Londa. Baik saudara, pada saat ini judul pembahasan kita adalah dalam bahasa Indonesianya dalam buku pelajaran Sekolah Sahabat dinyatakan sebagai kesalahan orang Amori. Kesalahan orang Amori, tapi bahasa Inggrisnya the iniquity of the Amorites, atau mungkin lebih tepatnya mungkin ya, adalah kejahatan ya, keberdosaan orang Amori ya. Kenapa sampai ini menjadi satu contoh yang menarik untuk dapat kita pelajari? Mari kita langsung saja ke pelajaran sekolah sahabat kita. Saya akan coba membaca ya saat ini ya. Dalam Ulangan 2 dan 3, Musa terus menceritakan tentang sejarah Israel dan bagaimana mereka dengan berkat Tuhan mengalahkan musuh-musuh mereka. Ketika mereka setia ya, Tuhan memberi mereka kemenangan bahkan terhadap para raksasa yang ditakuti oleh 10 pengintai dalam Ulangan waktu lalu kita sudah pelajari. Tapi mereka dapat menang. Ya, kita lihat dari Ulangan 2 ayat 11 dan ayatnya yang ke-20, lalu Ulangan 3 ayatnya yang ke-13. Tentu saja kemenangan ini ya, hal ini memunculkan satu topik yang sulit yang setidaknya harus kita sebutkan atau kita singgung, kita bahas pada saat ini, yaitu mengenai penghancuran bangsa-bangsa yang ada di Kanaan, bagaimana mereka dihancurkan. Meskipun umat Israel pada awalnya sering menawarkan damai, pada mulanya seringkali mereka tawarkan apa? Mari kita damai, kalian menyerah ya. Dalam Ulangan 20 ayat 10 sampai 11, itulah kita dapat melihat tawaran-tawaran damai yang diberikan kepada bangsa Israel. Namun jika bangsa-bangsa tersebut tidak menerima tawaran itu, maka bangsa Israel akan menyerbu dan menghancurkan mereka. Dan yang paling itunya ya, yang kontroversialnya ya, pada saat mereka dihancurkan itu dikatakan termasuk wanita dan anak-anak. Ulangan 2, kalau kita membaca Ulangan 2 33 sampai 34 katakan, pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Ayat 35 dari Ulangan 2 ini. Hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita musnahkan atau kita telah rebut. Jadi bagaimana mungkin Tuhan memerintahkan bangsa Israel memusnahkan wanita dan khususnya mungkin pikir anak-anak yang dianggap tidak bersalah. Nah, pelajaran kita katakan, beberapa orang ahli-ahli Alkitab dan orang yang membaca Alkitab ya mencoba untuk menyelesaikan masalah ini ya
Dengan hanya mengatakan bahwa itu cerita-cerita yang terdapat dalam kitab Ulangan itu tidak benar, itu hanya satu mitos, hanya untuk diperbesar-besarkan dan lain sebagainya. Namun tidak demikian. Alkitab sudah jelas katakan bahwa wanita dan anak-anak itu apa? Dimusnahkan pada saat bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Namun demikian, ya. Kenapa kita harus percaya ini satu hal yang memang betul-betul terjadi juga? Karena 2 Timotius, pelajaran sekolah sahabat kita katakan dalam 2 Timotius 3:16 bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi pada saat Tuhan berikan, ceritakan hal tersebut, itu supaya dapat menjadi juga satu pelajaran bagi kita semua. Nah, kalau itu ya, kita percaya bahwa firman Tuhan itu betul dan apa yang dinyatakan itu betul, maka pendapat yang menyatakan bahwa kejadian orang Israel memusnahkan wanita dan anak-anak itu adalah satu dongeng, itu maka pendapat yang seperti itu, yang menyatakan peristiwa itu hanya sebagai dongeng, itu bukanlah merupakan satu pilihan yang bisa diterima bagi kita orang-orang Advent. Jadi kita tetap pada saat ini harus bergumul dengan pertanyaan sulit, mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa Allah menyuruh bangsa Israel membunuh wanita dan dan anak-anak? Bacalah pelajaran sekolah sahabat kita katakan, bacalah Kejadian 15 ayat 16. Kejadian 15 ayat 16. Apa yang Tuhan katakan kepada Abram dalam ayat ini dan bagaimana hal ini memberikan terang kepada topik yang sulit ini. Nah, kepada Abram dalam Kejadian 15, kalau Anda baca Kejadian 15, satu konteksnya dari ayat pertama sampai ayat yang ke-16, Anda akan dapati bagaimana Tuhan sudah menubuatkan, Abraham, keturunanmu akan banyak, kalian akan ditawan di tanah Mesir, di tanah orang asing selama 400 tahun lamanya. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Ayatnya yang ke-16 dari Kejadian 15. Kejadian 15 ayat 16 katakan, tetapi keturunan yang keempat, ya, keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu, sebelum kalian kembali, dikatakan apa? Sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Jadi bangsa Israel pada saat mereka masuk kembali ke tanah Kanaan, itu pada saat itu keberdosaan, kedurjanaan orang Amori itu sudah genap. Ya, bahasa aslinya katakan, saya sudah pernah katakan ya, sampai ke leher Tuhan. Itu sudah hebat sekali dosa mereka. Jadi pelajaran kita kemudian katakan, tidak diragukan lagi, banyak dari bangsa-bangsa kafir di tanah Kanaan ini adalah orang-orang yang sangat brutal dan kejam, yang memang berdasarkan keadilan, mereka itu patut menerima murka dan hukuman Allah jauh sebelumnya. Jadi Tuhan sudah biarkan mereka. Kejahatan mereka itu sudah begitu hebat, tapi Tuhan apa? Tuhan masih memberikan kesempatan kepada mereka. Sampai kemudian bangsa Israel masuk, ya. Jadi itu benar. Ya, itu benar bahwa kedurjanaan, keberdosaan mereka yang kejam itu begitu hebat, dan Tuhan harus menghukum mereka. Itu benar. Dan bahkan jika Allah menunggu dengan sabar agar mereka merubah cara hidup mereka, mereka tidak akan pernah berubah. Mereka tidak akan pernah lagi berubah. Jadi dengan kalian, pintu kasihan sudah tertutup kepada bangsa-bangsa kafir tersebut. Tetapi sekali lagi pelajaran sekolah sahabat kita katakan, hal ini tetap tidak mengubah kenyataan pahit tentang pembunuhan semua orang termasuk anak-anak. Walaupun pelajaran sekolah sahabat kita katakan, kalau kita lihat pada saat pada saat Nuh yang masuk ke dalam bahtera hanya Nuh dan keluarganya. Berarti di luar bahtera Nuh ada begitu banyak wanita dan anak-anak yang kalau kita dalam pandangan kita mungkin tidak berdosa, tetapi pada zaman Nuh mereka itu musnah pada zaman air bah. Jadi itulah sebabnya ya lebih banyak ya dibunuh daripada apa yang orang Israel bunuh pada saat mereka masuk ke tanah Kanaan. Jadi faktanya untuk saat ini, mengingat terbatasnya informasi yang kita miliki tentang konteks penuh dari peristiwa orang Israel masuk Kanaan, maka kita hanya bisa menerima kenyataan pahit ini atau kenyataan yang sulit ini dan tetap percaya kepada kebaikan Tuhan yang telah diungkapkan dalam banyak cara lain ya. Dalam banyak lain Tuhan lebih dahulu memiliki kebaikan ya. Bahkan sebelum penghukuman kepada orang Mesir kita sudah pelajari. Orang betul Tuhan seakan-akan dikatakan mengeraskan hati Firaun, tetapi sesungguhnya Firaun telah mengeraskan hatinya sendiri. Firaun telah mengeraskan hati. Tuhan sudah berusaha supaya melunakkan hati Firaun, tapi dia telah menolak untuk lunak. Jadi Tuhan ya
Walaupun Tuhan sepertinya seakan-akan keras, kejam, menyuruh bangsa Israel membunuh wanita dan anak-anak, tetapi sebenarnya mereka telah diberikan kesempatan demi kesempatan yang menunjukkan kebaikan Tuhan kita. Jadi, pelajaran sekolah sahabat kemudian dilanjutkan apa? Iman bukan hanya pada saat kita berbicara tentang iman kita ya, itu bukan hanya kita berbicara tentang mencintai Tuhan pada hari yang indah, ya, di tempat yang indah, yang penuh dengan pemandangan dan suara-suara yang indah. Tetapi iman bukan hanya saat itu. Bukan hanya melihat keindahan-keindahan, tapi iman juga adalah percaya kepada Tuhan, terlepas dari apa yang kita sepenuhnya dapat pahami atau tidak dapat pahami. Jadi pada saat kita tidak memahami kenapa Tuhan harus memerintahkan orang Israel membunuh wanita dan anak-anak, tetap kita percaya di dalam iman tentang kebaikan Tuhan. Ya. Bacalah pelajaran sekolah sahabat kita kemudian katakan, bacalah 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4 dan Yohanes 14 ayat 9. Bagaimana ayat-ayat ini dan banyak-banyak lagi ayat lainnya yang serupa dapat menolong saudara dan saya untuk belajar percaya kepada kasih, keadilan, dan kebaikan Tuhan, bahkan ketika kita melihat hal-hal yang tampaknya sulit untuk disesuaikan dengan pemahaman kita tentang Allah. Nah, kalau Anda membaca 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4, ya dikatakan bagaimana Tuhan katakan, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, Rasul Paulus katakan, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ayat 3. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi ini kita lihat penyertaan Tuhan yang pasti telah menjadi bagian mereka. Yohanes 14 ayat 9 kemudian juga katakan apa? Yohanes 14 ayat 9 kata Yesus pada muridnya khususnya kepada Filipus. Ya, apa yang Yesus katakan? Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi coba kita lihat kehidupan Yesus. Pada saat Yesus ada dalam dunia ini, apakah dia memang Yesus itu tukang bunuh wanita dan anak-anak dengan kata lain? Bukan, itu bukan tujuan Tuhan, tentu saja ya. Tapi walaupun demikian, kita dapat melihat bagaimana dalam keadilan dan kemahatauan ada hal-hal yang harus terjadi. Tuhan harus menunjukkan kemahakuasaannya, kemutlakannya yang mengetahui apa yang telah sesungguhnya terjadi. Walaupun kita tidak tahu, kita tidak melihat alasan kenapa Tuhan harus melakukan keadilan atau penghukumannya tersebut. Ya. Tapi marilah kita lihat sebagai tambahan pelajaran sekolah sahabat kita ya. Marilah kita melihat rancangan Tuhan yang begitu dalam ya. Rancangan Tuhan yang dalam. Marilah kita berbicara, berkata, beriman seperti Ayub yang berkata dalam Ayub 1 ayat 20 dan 21. Saat dia mengalami masalah demi masalah, penderitaan demi penderitaan, anak-anak yang meninggal dan lain sebagainya, maka dikatakan Ayub 1 ayat 20, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, berbakti. Ayat 21, katanya, ini yang sering kita dengar ya, Ayub 1 ayat 21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi Tuhan yang memberi kehidupan. Tuhan memberikan kesempatan. Siapa ini anak orang-orang Amori? Ini adalah orang Amori, ini adalah keturunan daripada Lot. Ya, keturunan daripada Lot, yaitu keberdosaan antara anak-anak perempuan Lot dengan Lot sendiri. Jadi dengan kata lain Tuhan, walaupun ini ada dosa, mungkin waktu saat itu Tuhan bisa saja menghukum mati anak tersebut. Tetapi Tuhan biarkan. Keturunan daripada Lot ini menjadi orang Amori, Tuhan biarkan. Tuhan berikan kesempatan. Tuhan berikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Seperti Tuhan berikan kesempatan kepada orang-orang di Nineve. Ya, Tuhan berikan, Tuhan sudah canangkan mereka 40 hari kalau mereka tidak bertobat dengan kata lain. Ya, mereka akan apa? Dimusnahkan. Tapi Tuhan berikan kesempatan. Tuhan bukan hanya Tuhan yang memberi kehidupan, tetapi memberikan juga kesempatan untuk bertobat. Dia berikan kepada orang Nineve, kepada orang Amori, keturunan daripada Lot. Ya. Tetapi Kejadian 15 ayat 16 katakan apa? Tetapi keturunan yang keempat, seperti yang dinubuatkan kepada Abraham, ya,
Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu, kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Jadi Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat sampai pintu kasihan itu apa? Sampai pintu kasihan itu apa? Tertutup. Ya, sampai pintu kasihan itu tertutup. Pada saat itulah Tuhan yang memberi kehidupan. Tuhan juga dalam kemutlakannya, dalam kemahatauannya, dia tahu apa yang terjadi, dia ambil kehidupan tersebut. Itulah sebabnya orang-orang di Kanaan itu harus apa? Harus dimusnahkan. Itu poin yang pertama ya. Umat Israel, poin pertama, umat Israel menjadi alat penghukuman Tuhan untuk menghakimi orang-orang yang sudah tidak mau bertobat lagi. Itu dia, alat Tuhan untuk menghakimi orang-orang yang tidak mau bertobat lagi. Yang kedua, Tuhan mengetahui apa yang terjadi, bukan hanya Allah yang memberi dan mengambil, tetapi Allah kita itu juga adalah Allah yang mengetahui apa yang terjadi. Allah yang mengetahui apa yang terjadi. Coba kita lihat satu contoh kepada salah satu bangsa yang ada di Kanaan, bangsa Amalek. Mari kita ambil sebagai contoh. Kita lihat bagaimana dalam 1 Samuel 15 ayat 20, dalam 1 Samuel 15, pasal 15 menceritakan bagaimana Nabi Samuel menyuruh Raja Saul, raja pertama orang Israel, untuk memusnahkan orang Amalek. Kenapa? Karena pada saat orang Israel masuk ke tanah perjanjian, orang Amalek ini tidak dimusnahkan semua. Lalu Tuhan katakan, ini Amalek ini bahaya sekali. Harus musnahkan. Jadi pada saat ada raja pertama, Raja Saul diperintahkan untuk musnahkan ini orang-orang Amalek. Musnahkan ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, bukan hanya begitu hebatnya Tuhan suruh musnahkan ya, Tuhan suruh musnahkan bahkan hewan-hewannya sekalipun, karena mungkin berdosanya hewan itu sudah mengikuti dosanya orang-orang Amalek. Tapi apa yang terjadi, apa yang dibuat oleh Raja Saul? Kita lihat, Raja Saul tidak menurut apa yang Tuhan perintahkan melalui Nabi Samuel. 1 Samuel 15 ayat 20. Sekali lagi, saya mohon maaf, kita ada masalah teknis, malam ini kita tidak lihat ayat-ayatnya, tapi mari kita buka. Anda di rumah, mungkin kalau ada Alkitab, mari kita buka. 1 Samuel 15 ayat 20. Sana dikatakan, lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Ya, dan aku membawa raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Jadi dia bilang, ya saya turut, tapi tidak seluruhnya. Orang-orang Amalek lainnya aku tumpas, tapi rajanya ini yang bernama Agag, raja orang Amalek itu tidak aku tumpas tuh. Tidak aku tumpas. Wah, marahlah siapa ya? Tentu saja marahlah siapa ya? Samuel tentunya kepada Raja Saul tersebut. Dan betul, ada akhirnya tidak semua orang Amalek itu apa ya? Ditumpas. Ada yang hidup, keturunan sedikit dari raja apa ya? Dari Raja Agag. Nah, apa yang terjadi kemudian? Karena Raja Saul tidak menurut kehendak Tuhan untuk menumpas seluruh orang Amalek, apa yang terjadi beberapa tahun satu atau dua dekade ya, 10 sampai 20 tahun kemudian, apa yang terjadi kepada raja yang kedua orang Israel, Raja Daud? Apa yang terjadi? Apa yang telah dilakukan oleh orang Amalek terhadap pada saat pemerintahan Raja Daud. Mari kita lihat, hanya beberapa tahun saja kemudian apa yang terjadi. Mari kita melihat 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 2. Pada saat orang Israel tidak menurut membunuh waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, pada saat Raja Saul tidak menurut apa yang Tuhan katakan untuk memusnahkan orang-orang Amalek, membiarkan Raja Agag itu hidup ya. Apa yang terjadi kemudian? 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 2, firman Tuhan berkata, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negev dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis oleh orang-orang Amalek. Ayat 2, mari kita baca. 1 Samuel 30 ayat 2. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, artinya laki-laki, perempuan, dan anak-anak, semuanya apa? Tua dan muda, dikatakan ya. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana di Ziklag, tua dan muda telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Jadi mereka tidak ambil apa ya, semua ditawan, semua diambil oleh orang-orang Amalek ini untuk kemudian apa ya, untuk kemudian ditawan, dijadikan budak dengan kata lain. Ya, tidak ada pengasihanan.
Orang-orang Amalek itu tidak ada pengasihanannya. Nah, inilah sebabnya akibat daripada ketidakpenurutan mereka terhadap apa yang Tuhan suruh untuk mereka lakukan. Dan bukan itu saja, saudara, menarik sekali ya. Bukan itu saja, akibatnya itu Tuhan, saya sudah katakan Tuhan mengetahui apa yang akan apa ya. Tuhan sudah mengetahui apa yang akan terjadi ya. Dan akibat itu lebih parah. Hampir seluruh bangsa Yahudi itu musnah. Hampir seluruh bangsa Yahudi itu musnah oleh sebab keturunan, salah satu keturunan orang Amalek. Anda tahu siapa? Atau pada peristiwa apa? Ya beberapa ribu tahun, beberapa ratus tahun kemudian, bukan ribu, beberapa ratus tahun kemudian. Ya, beberapa ratus tahun kemudian, kita tahu apa yang terjadi kalau kita membuka kitab Esther. Ya. Kalau Anda membuka kitab Esther, mari kita lihat. Esther 3, mari kita baca ayat 1 sampai 2. Tapi sebelumnya kalau saya bertanya, mungkin Anda tahu peristiwa tentang Esther ya. Tentang Esther dan pamannya yang bernama Mordekai ya. Pamannya Mordekai, dan kita tahu ada salah seorang di pemerintahan Raja Ahasveros ya, di pemerintahan Raja Ahasveros yang mencoba untuk membunuh karena marahnya kepada Mordekai yang tidak mau menyembah dia. Maka dia mencoba untuk membunuh seluruh orang Yahudi pada saat itu. Anda tahu siapa namanya? Anda pasti tahu ya. Haman. Oke, Haman. Nah, mari kita lihat. Tolong Anda buka saat ini kitab Esther pasalnya yang ketiga, ayat 1, dan kita juga bisa baca ayatnya yang kedua. Oke? Sudah Anda buka? Kalau Anda sudah buka, mari kita baca. Ya, Esther 3 ayat 1 dan 2. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, ya, oke, Haman bin Hamedata artinya ayahnya bernama Hamedata. Lalu kemudian coba kita lihat apa yang tertulis berikutnya. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag, ini dia, orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasveros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Ayat 2. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak apa? Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Coba kita lihat. Haman bin Hamedata orang Agag. Siapa ini bangsa? Apa ini bangsa Agag? Bukan. Ini bukan merujuk kepada bangsa Agag, tetapi merujuk kepada Raja Agag, Raja Amalek. Jadi salah satu penyebab daripada Haman bukan hanya karena dia sakit hati Mordekai ini tidak sujud kepada dia, tetapi dia tahu sejarah. Dia tahu sejarah bagaimana pada dulunya raja mereka itu telah hampir dimusnahkan ya, bahkan kemudian kita tahu dibunuh juga ya oleh Samuel ya. Dan kita ketahui bahwa itu adalah permusuhan yang telah terjadi dari nenek moyang mereka sebelumnya. Jadi membalas dendam itu adalah bagian dari apa ya? Adalah bagian dari kebudayaan zaman dahulu dan mungkin hingga zaman kita sekarang ini ya. Jadi kalau Tuhan mengetahui kalau bangsa Amalek tidak dibunuh oleh orang Israel, maka akan ada kesempatan yang akan terjadi. Bangsa ini, Amalek ini, orang Kanaan ini akan berusaha untuk membunuh orang Israel. Ya. Jadi Tuhan dalam kemahatauannya dia tahu yang terbaik itu adalah orang-orang di Kanaan ini, termasuk orang Amalek, karena keberdosaan mereka yang tidak mau lagi bertobat, dosa mereka sudah sampai di leher Tuhan, mereka harus dimusnahkan oleh orang-orang Israel. Tetapi ya seperti kita lihat tadi, orang Israel tidak mau apa? Memusnahkan mereka. Tidak mau memusnahkan mereka. Itulah sebabnya ya. Itulah sebabnya Tuhan katakan apa? Mereka itu sebenarnya harus apa? Dimusnahkan. Kenapa? Oleh sebab kalau tidak merekalah yang akan memusnahkan umat-umat pilihan Tuhan. Dan bukan itu saja. Kalau kita dapat membaca firman Tuhan ya, salah satu hal yang Tuhan katakan kenapa mereka itu harus dimusnahkan, karena Tuhan katakan kalau engkau tidak musnahkan mereka, maka tindakan-tindakan kekejian mereka, ibadah-ibadah mereka. Pada saat orang-orang Kanaan beribadah, mereka bukan hanya mempersembahkan binatang sebagai korban,
Mereka juga mempersembahkan anak-anak mereka itu sebagai korban. Itulah kebiasaan berbaktian orang-orang kafir. Dan bukan itu saja, kita sudah melihat sejarah ya bangsa Israel. Pada saat mereka beribadah dengan cara kekafiran mereka, mereka juga beribadah dengan apa? Dengan hubungan yang tidak wajar, dengan hubungan seks yang bebas dan lain sebagainya. Itu adalah satu kekejian bagi Tuhan. Dan Tuhan tidak mau keberdosaan orang-orang di Kanaan itu akan menjangkiti kehidupan kerohanian umat-umat Tuhan yang ada, yang akan memasuki tanah perjanjian. Itulah sebabnya Tuhan perintahkan mereka untuk dimusnahkan atau dibinasakan. Tetapi mereka tidak menurut. Tuhan sudah katakan, aku akan apa? Aku mau supaya kalian dimusnahkan, supaya mereka tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi, tapi kita lihat apa yang terjadi. Bagaimana peribadatan orang-orang Kanaan telah menyebabkan apa? Menyebabkan bangsa Israel ini tidak lagi berbakti sesuai dengan kehendak yang Tuhan inginkan ya. Mari kita membaca ya. Mari kita membaca Ulangan 20. Ulangan 20 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ulangan 20 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 18 ya. Ulangan 20. Di sini firman Tuhan katakan dalam Ulangan 20 ayat 16 sampai 18, tetapi dari kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Melainkan kau tumpah sama sekali, ayat 17. Melainkan kau tumpah sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 18 penting sekali. Keluaran 20 ayatnya yang, Ulangan 20 ayat 18, katakan apa? Supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi ilah atau Allah mereka. Sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Ulangan 20 ayatnya yang ke-16 sampai 18. Itulah sebabnya saudara ya. Tuhan Maha tahu, dalam kemahatauan Tuhan, Dia telah memerintahkan bangsa ini untuk menjadi alat penghukuman Tuhan, untuk membunuh orang-orang di Kanaan, untuk menjadi apa? Agar supaya mereka jangan apa? Peribadatan mereka itu jangan apa? Dicemari oleh peribadatan orang-orang yang ada di Kanaan. Nah, mungkin Anda katakan, oh, tapi begitu, pendeta kan anak kasihan tuh, anak-anak kecil. Ya kan anak-anak kecil itu nggak berdosa. Siapa bilang ya? Raja Daud katakan apa? Dari dalam kandungan ibuku sekalipun, Mazmur 51, dalam Mazmur 51 ayat 6, ya dalam kandungan ibuku aku telah apa ya? Diperanakan dari dalam dosa. Dari dalam dosa. Jadi dengan kata lain, itulah yang kita lihat bagaimana anak-anak sekalipun telah mendapatkan perintah Tuhan untuk apa ya? Pertama, karena kalau mereka sampai berdewasa, bertumbuh, apa yang terjadi? Ya mereka akan apa? Praktek-praktek seperti orang tua mereka itu mungkin sudah mendarah daging, sudah ada di DNA-nya mereka ya. DNA-nya mereka, dan mereka tentunya akan balas dendam kepada orang-orang Israel. Tetapi inilah kita lihat pelajaran bagi kita. Mungkin apapun yang saya sudah coba jelaskan, mungkin banyak orang khususnya di Amerika yang sangat menghargai kehidupan. Waduh, enggak begitu kita bicara tentang anak-anak. Wah, itu secara etika itu anak-anak itu nggak boleh dikorek, saudara. Ya, Anda boleh berkelahi dengan orang-orang dewasa, tetapi jangan sentuh anak-anak. Itu sangat sensitif di Amerika ini khususnya ya. Ya, tapi itulah poinnya. Kita tidak mungkin dapat memberikan penjawaban yang jelas kenapa Tuhan izinkan bahkan semua sampai anak-anak bayi sekalipun harus dimusnahkan. Tetapi marilah kita lihat. Seperti yang kita pelajaran sekolah sahabat kita katakan, kita mempercayai Tuhan bukan hanya di saat-saat kita memahami tentang Dia, saat-saat keadaan kita yang baik kita pahami tentang Dia, tetapi pada saat kita pun menghadapi ayat-ayat yang seakan-akan sukar untuk dipahami, mari kita tetap percaya Dia. Kenapa? Mari kita baca 2 ayat terakhir yang dapat saya bagikan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 katakan apa? Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita tidak dapat memahami. Roma 11 ayat 33 sampai 34 dan ayat 36. Mari kita baca.
Roma 11 ayat 33 sampai 34. Oh, Rasul Paulus katakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya Allah. Ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya Tuhan, menjadi penasehat Tuhan? Gak ada saudara-saudara sekalipun, kita semua sekalipun tidak dapat memberikan nasihat yang terbaik bagi Tuhan. Tapi ayat 36 dari Roma 11 katakan apa? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada banyak hal-hal dalam kehidupan kita yang kita tidak dapat mengerti. Mungkin Anda katakan, pendeta, kenapa ini orang yang baik ini? Kenapa dia yang apa ya? Kalau kita asumsikan ya, seringkali mungkin asumsi kita bisa salah ya, tapi kita seringkali berasumsi ini orang yang baik. Kenapa Tuhan izinkan dia lebih dahulu meninggal misalnya? Daripada ini orang yang jahat ini kok kenapa dia enggak kita tidak tahu. Ya. Saudara dan saya kita tidak tahu pemikiran Tuhan, tetapi biarlah dalam segala sesuatu kita tetap memuliakan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan untuk orang baik yang diasumsikan baik itu yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat, ataupun kita memuliakan Tuhan tetap walaupun mungkin kita tahu ini kenapa orang jahat ini tetap hidup, tapi mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan kepadanya atau hal-hal lainnya. Pemikiran-pemikiran yang kita tidak dapat pahami, hanya Tuhan yang dapat mengetahui. Tetapi biarlah kita tetap percaya. Biarlah kita tetap beriman terhadap rancangan Tuhan yang dalam dan tertinggi. Yang pada saat ini mungkin kita tidak dapat pahami. Tapi pada saat kita bertemu dengan Dia dalam kerajaannya, kita mungkin dapat bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Dan saya yakin dan percaya saat itu kita dapat memahami. Kiranya pengharapan ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita saat ini, silakan ya. Saya dapat sedikit melihat dari ya, jika ada mungkin tambahan-tambahan mungkin dari Papi Mami, Om Rain, ya silakan Pi. Oke, kita sangat bersyukur karena ini sangat jelas kenapa Tuhan suruh memusnahkan bangsa-bangsa di Kanaan ini, karena memang Tuhan sudah tahu mereka tidak mau bertobat. Itulah akhirnya sesudah kerajaan 1000 tahun sama, semua yang tidak bertobat dibinasakan oleh Tuhan dengan api yang kekal. That's God judgment to every one of us. Thank you. Makasih. Baik, dari Om Rain mungkin silakan. Sangat jelas Pendeta, apalagi tadi oleh Pendeta Rantun Senior sudah tambahkan sesuatu yang memang ya mesti begitu. Jadi ada waktu bagi kita untuk bersiap. Ya, terima kasih. Makasih Om Rain. Ada lagi mungkin saudara-saudara lainnya, Bapak Simatupang, Bapak atau Ibu Simatupang, Bapak Siregar, ya, jika ada, atau pendeta Tikwalu, saya lihat ada Pendeta Yani, Tikwalu ada sini, Pendeta Mamuli, mungkin ada tambahan-tambahan yang dapat diberikan, silakan pendeta. Pas kita. Puji Tuhan. Well, jika tidak ada yang dari Zoom, bagaimana yang dari live stream, Dek? Jika mungkin ada tambahan atau pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, Pastor. Oh, silakan, Pendeta Mamuli. Ya, sehubungan dengan pembinasaan kepada orang-orang Kanaan tadi, memang kita tidak tahu sesuai dengan kitab Yesaya 55 ayat 8-9 tadi. Nah, ini ada satu case yang saya dapati. Seorang anggota jemaat, dia adalah seorang tentara, masih muda, TNI Angkatan Darat, dan ditugaskan di Papua. Dia aktivis pemuda juga, dan ketika dia bergabung dengan TNI Angkatan Darat NKRI, ditugaskan di Papua, di bagian pedalaman, dan ada satu hal yang menjadi kendala dalam kehidupannya sebagai seorang sniper, kelompok rider, rompak. Dia harus berhadapan dengan KKBS yang ada di Papua. Nah, sekarang dia posisinya sebagai sniper perunduk. Dan ketika mereka menghadapi lawan itu, dia
dia masih merasa bahwa dia sebagai anggota gereja Advent. Dan ketika dia dihadapkan dengan hal itu, komandan katakan, ya silakan, atur saja, sikat saja, karena sudah keadaan seperti ini. Kira-kira dia bertanya kepada saya, pendeta itu dosa atau tidak? Saya tanya, sudah berapa? Aduh, ada banyak. Kira-kira seperti itu, Pastor. Ada sekitar 5 yang dia sudah habiskan. Ya, oke. Terima kasih Pendeta Mamuli. Tentu saja, kira-kira apakah itu satu hal yang apa ya, yang apa ya dapat kita lakukan, tetap lakukan ya, pembinasaan tanah Kanaan itu dapat kita aplikasikan saat ini kalau kita menjadi seorang tentara lalu kita apa ya. Nah, cukup menarik untuk kita melihat tentu saja ada perbedaan antara perintah Allah dan perintah apa ya, Kapolda, bukan Kapolda apa istilahnya. Ya, artinya kalau kita lihat bahwa pada saat bangsa Israel diperintahkan untuk memusnahkan orang-orang Kanaan itu tentu saja ada maksud-maksud yang Tuhan miliki dan itu adalah atas perintah langsung dari Tuhan. Dan kita tahu pemerintahan pada saat itu adalah pemerintahan yang teokrasi, yang Tuhan sendiri berfirman dan menyatakan apa yang harus mereka lakukan. Ya. Dan dalam kemahatauannya Tuhan tahu bahwa inilah yang apa ya? Inilah hal yang harus terjadi. Bukan hanya dapat terjadi atau yang terbaik untuk terjadi, tapi yang harus terjadi itu pemusnahan orang-orang Kanaan tersebut. Jadi itu telah diberikan perintah langsung oleh Tuhan. Ya, perintah langsung oleh Tuhan. Nah, kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, karena sistem penginjilan di zaman dahulu adalah bangsa-bangsa itu harus melihat, datang kepada apa ya? Kepada bangsa Israel, ke Zion istilahnya ya, supaya mereka dapat apa? Menjadi apa? Menjadi terang kepada seluruh bumi. Jadi mereka itu harus dikhususkan, dikuduskan dengan kata lain, dan pada saat itu mereka harus terhindar dari ketidakkudusan dari bangsa-bangsa sekitar. Nah, bagaimana dengan kita saat ini ya? Apakah kita merasa yakin pada saat saya menjadi anggota TNI, saya menjadi seorang sniper seperti yang Pendeta Mamuli katakan, bahwa pada saat saya menembak seseorang itu adalah satu kehendak Tuhan bagi saya untuk membunuh orang tersebut. Nah, saya katakan mungkin itu bukanlah satu hal yang apa ya? Satu hal yang kita tidak bisa katakan itu satu hal yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, ya. Dan kalau kita lihat dalam sejarah Kristen atau sejarah gereja Advent istilahnya, ada seorang apa ya, prajurit Advent yang bernama Desmond Doss ya. Desmond Doss di Perang Dunia Kedua dia ikut berperang ya, dia ikut berperang di Asia ya, melawan tentara Jepang. Tapi coba kita lihat filmnya, itu menjadi satu film yang kita mungkin sudah pernah dengar ya, bahkan mungkin sudah ada yang lihat, Hacksaw Ridge. Nah, film Hacksaw Ridge ini berbicara tentang Desmond Doss ini. Bagaimana dia tidak mau pegang senjata. Jadi dia waktu dia dilatih dan lain sebagainya, dia itu dikecilkan oleh rekan-rekan apa ya, tentara lainnya, dia dianiaya dan lain sebagainya. Tetapi dia tetap terima, dia katakan saya tidak mau pegang senjata karena itu kepercayaan saya bukanlah untuk membunuh, tapi untuk menyelamatkan jiwa. Tapi saya ingin maju ke medan peperangan supaya saya dapat apa? Berbakti bagi negara saya. Jadi bagaimana caranya? Dia, Desmond Doss, pertama-tama berbakti kepada negara, pada saat yang bersamaan tidak menyalahkan apa? Perbaktiannya kepada Tuhan. Jadi perbaktian kepada Tuhan itu harus berada di atas berbaktinya, penurutan kepada negara. Jadi bagaimana caranya? Yaitu dia tidak mau pegang senjata, dan di dalam peperangan dan yang difilmkan dan juga dalam kenyataan yang realnya, yang nyatanya, dia menyelamatkan bukan hanya tentara-tentara Amerika, dia selamatkan mereka dari medan pertempuran tersebut, tetapi juga ada tentara-tentara Jepang yang dia selamatkan sekaligus, dan dia mendapatkan penghargaan. Dia mendapatkan salah seorang anggota gereja Masa Advent hari ke-7 yang mendapatkan penghargaan yang tertinggi adalah seorang prajurit yang bernama Desmond Doss ini, yang kisahnya difilmkan menjadi The Hacksaw Ridge, ya, The Hacksaw Ridge. Jadi poinnya adalah mari kita lihat kehendak Tuhan. Dan poinnya adalah pada saat kita menjadi serdadu yang memegang senjata, apakah itu adalah kehendak Tuhan? Dan tidak heran banyak anggota-anggota Advent saat ini kita masih menyebut diri kita sebagai pasifis. Pasifis artinya kita tidak berusaha untuk membunuh orang, tapi kita bisa ikut ke medan peperangan untuk menjadi tim medis dan hal-hal lainnya, dan bukannya untuk mencabut nyawa,
tetapi apa? Menyelamatkan nyawa-nyawa yang bisa diselamatkan. Jadi poin saya adalah biarlah kita menurut kehendak Tuhan di atas menurut kehendak apa? Kehendak manusia. Dan kalau kita bisa memegang prinsip ini, maka mungkin kita dapat menjadi seperti apa ya? Seperti Desmond Doss ini yang dapat memiliki nama yang apa? Nama yang masyhur oleh sebab dia pada saat dia berjuang untuk negaranya, dia tetap juga mempertahankan prinsip kepercayaan yang dia miliki. Kiranya ini dapat menjadi sedikit pemikiran ya, membuat anggota kita tersebut yang Pendeta Mamuli katakan dapat berdoa, dapat bergumul dengan Tuhan dan dapat memperoleh terang yang Tuhan akan nyatakan kepadanya tentang apa yang seharusnya dia lakukan di dalam kehidupannya. Terima kasih ya. Terima kasih Pendeta Mamuli untuk pertanyaannya. Ada lagi Dek mungkin dari live stream? Tidak ada tambahan Pendeta dari live stream. Oke, jika tidak ada, kita akan masuk tentunya ke bagian kedua ya, di acara ibadah kita, yaitu doa-doa yang dapat disampaikan. Mungkin ada yang dari live stream yang dapat menyampaikan sesuatu untuk dapat kita doakan? Silakan. Ya, silakan Santi. Silakan di-unmute dulu. Yeah, I have in here a new resident, Sister Josie. She want you pray for her too. Oh, okay, Sister Josie, not only Brother Rich. Yeah. Brother Richard, yeah, we just talked. Thank you. No. Thank you for joining us. I'm glad that you have the time as well to join us, and I will also be praying for you as well as I'll be praying also for Richard, Brother Rich. Thank you. Okay, thank you. Baik. Thank you very much. Thank you. Baik, ada lagi saudara lainnya? Thank you so much ya. Thank you Santi yang sudah menginjil juga kepada kedua kliennya. Terima kasih, puji Tuhan ya. Oke. Baik, ada lagi saudara lainnya yang dapat kita bawakan? Pendeta. Ya, silakan. Pendeta Tante Ferni. Oh, Tante baru Ferni, apa kabar Tante? join. Bagaimana dengan operasi kakinya lalu? Reconstruction ya? Baik, lagi pemulihan. Sekarang tolong tetap didoakan dan terima kasih doa-doanya yang kemarin. Oke. Sama-sama Tante. Tetap didoakan. Sedang pemulihan Pendeta, thank you. Mudah-mudahan jauh akan lebih sempurna daripada yang lalu Tante ya, hasil operasinya. Iya. Oke. Terima kasih Tante. Puji Tuhan. Ya. Oke, ada lagi ya, Ibu Montang, silakan. Di-unmute dulu. Ya, silakan. Namanya Lus, sudah anggap anak. Dulu dia bukan latar belakangnya Islam. Karena ibunya Islam, bapaknya Advent. Terus karena dia dididik oleh neneknya, jadi dia ikut Islam. Waktu masa SMP dia sudah dibaptis jadi Advent. Terus dia ke Amerika, dia nikah dengan orang Amerika. Sekarang nggak tahu kenapa, setiap kali orang telepon ke dia, dia bilang saya bukan Advent. Saya tidak mau ikut agama itu memisahkan orang. Dia bilang begitu. Setiap kali kita telepon dia pasti bilang saya bukan Advent, saya tidak punya agama. Jadi saya minta tolong didoakan supaya dia bisa kembali lagi. Terima kasih Ibu Montang. Tadi waktu Ibu sebutkan namanya ada masalah apa? Soundnya tidak kedengaran. Boleh disebutkan sekali lagi Bu Montang? Oh, sorry nggak kedengaran lagi. Pak Pendeta, Lusda. Oh, Lusda. Oke. Lusda. Oke, kita sebut ya. Kita sebutkan Lusda saja ya. Terima kasih Ibu Montang ya. Baik, ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada yang dari Zoom yang dapat saya lihat, ada yang dari live stream silakan, Dek. Yang pertama dari Kak Lili, katanya tolong tetap doakan terus keluarga kami, Pendeta. Oh, oke. Lalu ada silent request dari Femi Kiroyan, silent Since Lalaki. Oke. Dan dari Ibu Marta juga. Oke. Ya. Baik. Ya, jika tidak ya
Saya tidak bisa karena saya cuma komputer kecil, jadi saya biasanya dapat usulan doa yang saudari Iin sampaikan, jadi mungkin saya mohon maaf kalau saya tidak bisa baca saat ini, tapi mungkin boleh disampaikan deh yang dapat Oh, kita doakan dan jemaat Kristus. dari Kak Iin, keluarga Sumarau dan Brami, Pendeta. Keluarga, oke. Silakan Pendeta Tikwalu. Oh, Pendeta, Ya, silakan Pendeta. Pendeta Tikarun, terima kasih untuk doa-doanya. Ya, doakan saya masih baru kelas pertama untuk lanjutkan S2 ini, dan kemudian saya lihat ini ada Ibu Montang. Saya ketemu tadi dengan Ibu Andini Surastomo. Ya, dia sangat rindu untuk sharing dengan Ibu. Ya, jadi doakan juga Ibu Andini Surastomo dan yang sampai hari ini masih tetap dalam pergumulan keluarganya. Dan yang berikut juga doakan untuk anak saya yang masih sementara menunggu untuk ada pekerjaan. Makasih, Sat. Oke. Baik, kita terus berdoa ya Pendeta. Pendeta Jani Tikwalu sedang menempuh pendidikan S2-nya di Universitas Kelabat, saya percaya Pendeta ya. Di Universitas Kelabat, jadi kita mendoakan kiranya bukan hanya hikmat kebijaksanaan dari surga dapat menjadi bagian Pendeta Tikwalu, tapi juga mungkin jika ada jika Tuhan terus juga memberkati dengan financial dengan pendidikan tersebut, tentunya itu dapat menjadi bagian bagi Pendeta Tikwalu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Jika tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih pada malam hari waktu New Jersey, pagi hari waktu Indonesia kami telah membahas satu pembahasan yang mungkin sebagian besar banyak umat manusia agak sukar untuk menerima. Kenapa sampai harus seakan-akan orang-orang yang dianggap tidak berdosa harus dimusnahkan pada saat bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Kami tetap yakin dan percaya Tuhan terhadap kasih kemurahan-Mu dan kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu yang tetap nyata di dalam segala sesuatu yang Engkau sudah canangkan, yang Engkau sudah perintahkan seperti kepada orang-orang Israel pada saat mereka masuk ke tanah Kanaan. Kami tetap percaya Tuhan, walaupun mungkin ada begitu banyak seperti pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada begitu banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain yang kami miliki. Kenapa kami, misalnya, kami sudah setia kepadamu, kami coba untuk selalu dekat kepadamu, tetapi kenapa kehidupan kami ini sepertinya tidak seindah sebaik orang-orang yang bahkan tidak percaya kepadamu Tuhan. Tapi kami ingin serahkan Tuhan, kami tidak ingin hanya berfokus kepada kehidupan kami yang sementara di dalam dunia ini yang mungkin hanya 80, 90 atau 100 tahun saja. Tetapi kami rindu untuk memiliki kekekalan tersebut, ya, kehidupan tanpa batas bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Sehingga pada saat itu, pada saat kami melihat kehidupan kami dalam dunia yang paling tinggi hanya sampai 100 tahun itu, kami melihat bahwa segala penderitaan-penderitaan kami itu tidak ada artinya. Penderitaan-penderitaan kami dalam dunia ini tidak ada artinya dibandingkan dengan satu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur karena umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti. And I would like to thank you Lord for the time, the opportunity for Sister Josie and Brother Richard that have come and worship together with us. I pray Lord that you will bless them in a special way. You bless Josie in the time that she has now. May you bless her in a special way. Give her the peace, understanding, and the patience that she can have in order to live a full and continually have a fruitful life. The same thing I would like to pray for Brother Richard Hernandez. Lord, I pray that you will continually give him the peace of mind that will sustain him as he as he walks continually with you. Saya hamba-Mu juga berdoa bagi Santi yang sudah membawa kedua anak-anak Tuhan ini untuk dapat mendengarkan firman Tuhan, untuk juga dapat didoakan bersama. Dan pada saat ini juga Tuhan kami ingin berdoa bersama-sama dengan Tante Ferni, Ratu Rumambi Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah membantu di dalam proses operasi, walaupun operasi yang pertama tidak seperti yang diharapkan, tapi ada rekonstruksi, operation yang berikutnya. Kami berdoa Tuhan, kiranya ini dapat memberikan satu hasil yang terbaik,
yang dapat menjadi bagian Tante Ferni, sehingga dengan kesehatan yang pulih dari lututnya, dia dapat terus melakukan penginjilan, dapat melakukan segala sesuatu yang Tuhan ingin terjadi di dalam kehidupannya. Kami berdoa Tuhan, kiranya kesembuhan yang sempurna dapat menjadi bagiannya. Bersama-sama dengan Ibu Montang, kami ingin berdoa bagi Saudari Lusda Tuhan, yang sudah dianggap anak oleh beliau. Kami berdoa walaupun saat ini dia memiliki satu pandangan-pandangan yang telah berseberangan atau tidak sesuai mungkin dengan kehendak-Mu dalam terjadi dalam kehidupannya. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu akan terus mengetuk pintu hatinya, terus membawa dia untuk kembali melihat satu kebahagiaan seperti pada saat dia pertama kali dibaptis, menerima Yesus Kristus dalam kehidupannya. Biarlah dia dapat melihat Yesus dan bukan hanya melihat hal-hal yang telah menyebabkan dia tidak lagi mengakui kebenaran tersebut di dalam kehidupannya. Hamba-Mu juga ingin berdoa bersama-sama dengan Lili Tuhan, dengan pergumulan kehidupannya, apa yang telah terjadi dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak memiliki rancangan untuk membiarkan Lili dalam keadaan yang seperti yang tidak diharapkan tentu saja. Kami berdoa kiranya kekuatan surga yang sudah menjadi bahagiannya selama berbulan-bulan terakhir ini Tuhan. Kiranya Lili tetap dapat dikuatkan, tetap dia dapat melihat rancangan surga yang pasti yang dapat terjadi dalam kehidupannya. Biarlah kekecewaan demi kekecewaan yang setan selalu ingin terjadi di dalam kehidupannya itu dapat dihindarkan, dapat diatasi dengan kehangatan rohani yang Tuhan akan terus berikan bagi Lili dan juga keluarganya. Kami terus berdoa bagi Lili Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi semua umat-umat Tuhan yang sudah berbakti pada saat ini. Bersama dengan kembali kami ingin berdoa bagi sahabat hamba-Mu Saudari Femi Kiroyan dengan pergumulannya, bagi keluarga besar ini Tuhan, yang Tuhan sudah asingkan untuk dapat terus menjadi saluran berkat Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus memberkati keluarga Walangitan Kiroyan ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya penyertaan-Mu akan selalu menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan, pendeta-pendeta yang sudah juga berbakti bersama-sama dengan kami, baik pendeta-pendeta senior kami, ayah hamba-Mu Papi dan Mami, Om Rain, dan juga pendeta-pendeta lainnya yang juga sudah berbakti, pendeta Mamuli, pendeta Tikualu. Kami ingin berdoa bagi pendeta Tikualu dalam pendidikan S2-nya. Tuhan berkati dia, bukan hanya dengan hikmat akal budi untuk menjalani kelas-kelas yang dia akan ikuti, tapi juga kebutuhan-kebutuhan finansial yang dapat dipenuhi dalam pendidikannya tersebut. Tuhan akan membantu beliau. Hamba-Mu juga berdoa bagi pendeta Mamuli Tuhan. Kiranya penyertaan surga dapat terus menjadi bagiannya dan bagian keluarganya. Juga pendeta lainnya mungkin juga bersama-sama seperti pendeta Luturmas yang selalu juga berbakti bersama-sama dengan kami. Juga umat-umat Tuhan lainnya, umat-umat Tuhan yang selalu berbakti bersama-sama dari keluarga besar Abutan, Ibu Sylvia, Ibu Debbie, kiranya penyertaan surga menjadi terus bagian mereka. Ibu Sylvia Senduk yang juga selalu bersama-sama, dan kami juga berdoa bagi permohonan doa pendeta Tikualu bagi saudari atau Ibu Andini Surastomo, kiranya penyertaan surga juga akan selalu menjadi bagian mereka. Kami berdoa juga bagi saudara kami dalam masalah kesehatan mereka Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menyertai Tante Yeni Poluan, Tuhan, kiranya penyertaan surga dapat selalu menjadi bagiannya Bapak Alden, Bapak Johan, Saudara Glenn Weku. Kami juga terus berdoa sama-sama dengan Tante Norma bagi Saudari Marlin Karamoy di Indonesia. Kami juga berdoa bagi Saudari Carol Roaring, dan khususnya juga hamba-Mu ingin berdoa bagi Saudari Jane Rononuwu Tuhan di Philadelphia. Kembali kami ingin membawa anak Tuhan ini. Kiranya kekuatan Tuhan akan selalu dan selalu menyertai Jane. Kami juga berdoa bagi permohonan-permohonan pribadi daripada keluarga Om Yan dan Tante Sin, bagi Evi dan Angel, dan juga Ibu Pendeta Paruntu dengan permohonan-permohonan pribadinya. Kami berdoa kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang sudah berbakti, baik melalui Zoom dan juga melalui live stream. Bagi Ibu Yola Senduk yang hamba lihat selalu berbakti bersama-sama dengan kami, penyertaan surga tentunya menjadi bagian mereka. Bagi Tante Eta di Colorado, bagi Ellen juga di Colorado, bagi saudari kami lain yang ada di mana saja yang mungkin hamba tidak sempat sebutkan satu persatu. Kiranya penyertaan surga selalu menyertai mereka. Dan umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak, keluarga Asa Sumaro, Tuhan, kami berdoa kiranya kekuatan surga akan selalu menjadi bagian Saudara Denny, sehingga dia dapat melakukan pekerjaannya tanpa ada masalah-masalah kesehatan yang akan menghalangi dia dalam memenuhi
tugas-tugas pekerjaannya. Demikian juga Saudari Nita dan anak-anak yang Tuhan sudah percayakan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi anak-anak muda di jemaat kami. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Saudara Brahmi Tilaar, Tuhan. Di masa mudanya dengan pergumulan-pergumulan kehidupan yang mungkin Brahmi hadapi. Kiranya Tuhan akan selalu menuntun dia. Tuhan akan membawa dia untuk melihat hanya jalan yang terbaik yang Tuhan ingin untuk Brahmi lalui. Dan juga kekuatan yang Tuhan berikan untuk melalui perjalanan kehidupannya tersebut. Kiranya bukan hanya Brahmi tapi seluruh anak-anak muda di jemaat Fisdak dan di mana saja Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang pasti kepada mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menjawab dan akan melengkapi bahkan jika ada hal-hal yang tidak sempat hamba sebutkan. Kiranya kami dapat membawakan semuanya ini. Karena segala sesuatu ini Tuhan telah kami bawa. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami. Sekali lagi mohon maaf jika ada masalah teknis sampai tidak ada PowerPoint yang dapat Anda lihat. Tapi saya percaya kita bukan hanya bergantung pada PowerPoint. Kita tentunya semua harus bergantung pada power of the Holy Spirit, ya, kuasa Roh Kudus yang akan selalu memberikan kekuatan yang pasti kepada kita. Marilah kita bagikan jika ini telah menjadi berkat bagi saudara-saudari sekalian, bagikan kepada sahabat-sahabat kita. Dan sampai bertemu besok kembali di acara kesimpulan pelajaran Sahabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Pada Sabat ini, Jemaat Fisdak akan mengadakan road trip untuk melihat fall foliage. Saya tidak tahu apakah kita akan transmisikan acara ibadah kita, tapi kemungkinan besar tidak ada transmisi acara dari Jemaat Fisdak, dengan kata lain, untuk hari Sabat dan juga Sabat malam dan juga hari Minggu malam oleh sebab road trip yang akan diadakan oleh Jemaat Fisdak. Tapi anyway, kita akan kembali bertemu besok malam dan juga hari Senin malam di acara ibadah kita. Tuhan menyertai kita semua. Stay safe, stay healthy. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.